Halo, salam, saya Aiman Wicaksono. Saya mengajak kepada siapapun untuk mengikuti berita yang menarik, independen, dan terpercaya di YouTube Kompas TV. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng sehingga ketika ada informasi terbaru, Anda langsung akan diberitahu. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Tadi dia tentang polemik yang lagi rame juga di internet, Bang Tim. Ini soal pembayaran royalti musik nih terhadap kafe, tempat-tempat umum. Sebenarnya kalau menurut gue nih, sebenarnya bukan bukan masalah sih, tapi lebih kepada ketidaktahuan kita kali ya. Iya, tidak terlalu benar-benar paham makanya gitu. itu baca berita itu harus sampai badan-badan bertanya. Kita mau bahas nih bagaimana sih sebenarnya penyampaian informasi yang baik dari konten digital kepada konsumen digital. Nah, Mas Giri, aku mau nanya bagaimana untuk istilahnya itu meminimalisir risiko kesenjangan literasi antara pemilik akun dan juga stafnya. Oh, baik Mas, terima kasih melihat fenomena admin atau mungkin entah itu seseorang atau korporasi bahkan pemerintah, ada kesenjangan memang antara menyampaikan informasi kemudian ada tekanan, ini tekanan yang termasuk Mas saya bilang, kecepatan informasi itu harus didapat oleh netizen. Nah, berbedanya sekarang hyper connected, semua serba cepat. Netizen pun akan selalu mencari di mana akses internet ada, mereka akan mencari informasi terkait dan pada akhirnya yang terjadi adalah admin atau mungkin orang yang akan menerima informasi ini jangan sampai menerima informasi salah, informasi blunder dan tentunya admin sendiri harus benar-benar saya tekankan nih Mas, harus benar-benar memverifikasi informasi yang akan dipublikasikan ke publik. Mas Giri, ini saya mau ke mengenai gaya nih. Nah ini mungkin untuk Mas Ade nih, Mas Ade. Gaya Mimin sendiri, kalau kita lihat beberapa akun ini berusaha lucu. Nah, saya bilang berusaha karena nggak semuanya juga lucu. Betul, garing, Pak. Banyak juga yang mentok di usaha doang gitu. Dan akhirnya pesannya justru nggak nyampe. Malah orang komentarin, Min, jangan terlalu usaha. Gitu. Istilahnya tuh gitu, Mas Ade. Mas Ade sendiri ngelihat arah gaya mimin-mimin khususnya untuk yang lembaga-lembaga resmi, apalagi kementerian dan lain-lain, yang mencoba meraih perhatian dengan gaya lucu ini gimana, Mas Ade? Iya, ini pasti sebetulnya kan bermula dari yang TNI AU. Iya, itu dengkotnya di situ. Emang lucu banget. Iya, betul. Dan itu memang akan efektif kalau misalnya ketika ada isu kontroversial gitu kan. Daripada berantem dibikin lucu sama dia. Jadi kita jadi cair lah ya. Jadi cair kan. Tapi sebetulnya nih kita ngomong teori lah ya. Kan sebetulnya penyampaian pesan itu memang harus selalu mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya adalah kredibilitas, legitimasi gitu ya. Dan sebetulnya kita tahu bahwa itu kan ada dua cara nih. Satu dengan cara yang serius, disebut sebagai pakai central rute. Rute keduanya rute periferal, rute pinggiran. Yang lucu-lucu tuh rute pinggiran, ya. Jadi misalnya karena saya takut orang nggak akan tertarik dengan sebuah pernyataan sikap yang terlalu serius, saya masukin yang lucu-lucunya aja deh, ya. Baru kemudian masuk ke yang topik intinya. Tapi nggak setiap saat itu sebaiknya dilakukan, ya. Justru lembaga-lembaga resmi itu harus kelihatan berwibawa sih.
Tetap ya. Karena dia harus kelihatan berwibawa, sebaiknya untuk informasi-informasi yang resmi, ya keluarinlah pernyataan-pernyataan yang nggak perlu harus atraktif menarik perhatian kan. Oke, jangan sampai Tapi mendingan sih, ada ya baru keluar undang-undang ini, bercanda deng gitu. Waduh, keluar. Itulah yang namanya taktik lama itu, banyak itu marketing sekarang, digital marketing. Tapi ngomong-ngomong tentang akun yang tadinya serius tapi postingannya agak-agak bercanda, ini kita punya satu nih. Mungkin orang yang hari ini tampil di Kata Netizen boleh menjelaskan mana nih. Ini dia. Masih postingan tokoh masyarakat ini. Gimana nih Gus Nadir ngepostnya tentang Real Madrid versus Liverpool di Liga Champions. MU kapan mainnya ya? Aduh. Gus Nadir. Aduh. Bagaimana Anda menjelaskan perihal tweet ini? Anda kiai, dosen, guru besar. Ya, jadi dalam diskusi dengan para tim admin, itu ternyata beberapa postingan yang serius itu kurang viral. Sementara kita ingin masukkan beberapa message ke sana. Dan kesimpulan kita bahwa netizen di Indonesia ini senang sekali kegaduhan. Jadi kalau jelek-jelekin MU tuh selalu gaduh gitu ya, Prof? Kok sakit hati nih? Jadi kemudian apa yang mesti kita ambil, yaitu harus ada citra bahwa akun dari Nadirs itu fansnya Liverpool dan yang selalu dapat serangan adalah MU. Gitu. Jadi kita ciptakan musuh. Gitu. Kemudian itu ternyata menarik para fans MU untuk berkomentar ya dan ya gitu seru-seruan aja. Intinya di balik itu tentu ada bukan teori ya, tapi ada sebuah gagasan bahwa kita nggak perlu fanatik sebetulnya, termasuk masalah bola, masalah politik. Ya, dibawa lucu aja gitu ya. Fanatik gitu. Apapun pilihan klub bolanya, tetap saja you will never walk alone gitu. Tapi aja Liverpool maksudnya. Aja Liverpool. saya secara pribadi sih berterima kasih atas tweet itu, Gus, karena nyebutnya MU bukan Barcelona. Terima kasih menyebutnya MU dan bukan menyebut Barcelona. Kemudian Mas Giri, tadi kan dibilang juga bikin tweet seperti ini biar viral. Berarti ini adalah modus yang sama ya dari akun-akun resmi milik pemerintah untuk nge-guide followers lebih banyak ya? Oke, baik. Mungkin benar kata Pak Ade tadi ya, bahwa memang akun pemerintah harus serius. Namun mungkin dari sudut pandang orang-orang kementerian atau mungkin organisasi pemerintah, melihat netizen itu adalah secara demografis mungkin ya, orang-orang yang berusia milenial dan orang-orang yang berusia muda gitu. Jadi ketika dia pengen menggait orang-orang ini, baik itu dengan canda-candaan viral ini, maka ya harus gunakan mindset mereka, yaitu dunia media sosial adalah dunia yang euforis atau mungkin juga katarsis. Jadi mungkin juga bisa menjadi pelampiasan mereka terhadap realitas ya. Dan di sini euforia ini maka bisa jadi menjadi sebuah sarana atau media dari akun-akun pemerintah menggunakan jokes itu. Mau nggak mau ketika misalnya beberapa teman saya millennials, dia lihat candaan dari admin DJP atau Kemenkeu ya lucu nih, dia ikuti akhirnya follow, dan akhirnya kan tidak selamanya ya mungkin akun-akun pemerintah menyiarkan atau memposting segalanya bercanda atau mungkin sepele. Pasti dia ada informasi mengenai misalnya ada e-filing ini sebentar lagi, maksudnya kemarin sudah akan habis misalnya, atau mendaftarkan dan seterusnya. Jadi mungkin di situ menjadi salah satu cara dari akun-akun ini untuk menyentuh demografi yang lebih luas, demografi netizen yang milenial atau mungkin generasi Z, generasi Y. Pembagiannya Mas Adi, ada masanya menggait follower, ada masanya memberi informasi gitu ya? Oke, masih aman tuh? Ya. Mas Adi gimana? Masih aman nggak kalau begitu? Iya, saya sih menganggap gini, pertama-tama sebetulnya sih akun-akun pemerintah kan nggak perlu atraktif dalam artian berusaha menarik followers ya. Yang dipentingkan kan justru adalah ketika dia harus menyampaikan informasi-informasi yang penting untuk diketahui publik, itu dia sampaikan secara benar, baik, dan berwibawa lah ya. Dan sehingga orang ketika, kan ada pertanyaan nih, kalau saya lagi cari informasi di tengah-tengah masyarakat terjadi kontroversi misalnya kan, saya ngecek kemana ya? Si akun-akun pemerintah tuh harus sanggup membangun kredibilitas
Kalau kalian berusaha mencari informasi yang paling akurat, tanya kami, cek ke kami. Kami ini akan menjaga informasi yang benar, dan kami bukan cuma propaganda. Nah, barangkali yang harus diubah itu adalah image bahwa kalau itu adalah akun pemerintah atau itu adalah media pemerintah, maka bahasanya menjadi bahasa propaganda, bahasa yang tidak menyesuaikan diri dengan keperluan publiknya. Ya, jadi ya kita ingat TVRI di zaman Orde Baru lah waktu dulu itu kan. Nah, hal-hal semacam itu barangkali perlu diubah, menjadi lebih rileks, menjadi lebih inline dengan keperluan masyarakat luas gitu ya. Tapi yang saya nggak kurang setuju sebetulnya adalah ngapain juga harus menurunkan diri sampai level harus bercanda. Kalau mau bercanda, mungkin pemerintah kan katanya punya buzzer tuh, punya influencer. Ya lewat sana aja, suruh si buzzer sama influencer itu untuk nyebar informasi sambil bercanda-bercanda gitu kan. Tapi jangan si media resminya dong gitu kan. Ini sebagai dituduh buzzer nih komennya. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih banyak lucu-lucu soal Mimin di Kata Netizen. Jangan kemana-mana.